Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai keseimbangan harga dunia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mayang Risti Kusuma Dewani, NIM H08198080 dari kelas Ekonomi Internasional B. Indonesia masih terbilang tinggi dalam masalah impor dibandingkan dengan ekspornya. Dengan kata lain, Indonesia cenderung mempunyai sifat mengkonsumsi dibandingkan memproduksi, terlebih di dalam bidang non-migas, non-minyak, bumi, dan gas, seperti bahan baku, perhiasan, dan hasil alam. Kapasitas produktif dari suatu perekonomian terbuka akan dapat diketahui berdasarkan kurva batas-batas kemungkinan produksinya. Dan perbedaan di dalam batas-batas kemungkinan produksi adalah yang membuka peluang bagi terjadinya hubungan perdagangan di antara segenap perekonomian atau negara-negara yang bersangkutan. Batas kemungkinan produksi tersebut senantiasa menentukan skedul penawaran relatif dari masing-masing negara. Keseimbangan dunia akan ditentukan oleh permintaan relatif dunia yang terletak antara skedul-skedul penawaran relatif nasional. Yang pertama adalah kurva permintaan barang impor. Kurva di sebelah kiri adalah keseimbangan harga di pasar domestik yang ditentukan oleh kurva permintaan dan penawaran domestik. Keseimbangan tercapai pada saat harga berada di level PA, di mana kurva permintaan dan penawaran berpotongan atau jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Namun, jika harga turun ke P2, jumlah penjual yang bersedia menawarkan barangnya atau S2 lebih sedikit dibandingkan jumlah pembeli yang bersedia memintanya atau D2. Hal yang sama terjadi saat harga berada di P1 atau S1 lebih kecil dari D1. Selisih barang yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar domestik menjadi jumlah barang impor yang diminta negara tersebut, yang digambarkan oleh kurva di sebelah kanan. Pada saat harga PA 0, jumlah permintaan harga impor 0. Pada saat harga P1, jumlah permintaan barang impor sama dengan D2 dikurangi S2, dan seterusnya. Selanjutnya adalah kurva penawaran barang ekspor. Kurva di sebelah kiri adalah keseimbangan harga di pasar negara luar, yang ditentukan dari kurva permintaan dan penawaran domestik negara tersebut. Keseimbangan tercapai pada saat harga berada di level PA, di mana kurva permintaan dan penawaran berpotongan atau jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Namun, jika harga naik ke P2, jumlah penjual yang bersedia menawarkan barangnya atau S2 lebih banyak dibanding jumlah pembeli yang bersedia memintanya atau D2. Hal yang sama terjadi saat harga berada di P1 atau S1 lebih besar daripada D1. Selisih barang yang berlebih di pasar domestik menjadi jumlah barang ekspor yang ditawarkan negara tersebut, yang digambarkan oleh kurva di sebelah kanan. 0 pada saat harga PA, jumlah permintaan barang impor sama dengan 0. Pada saat harga P1, jumlah permintaan barang impor sama dengan S2 dikurangi D2, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah keseimbangan pasar internasional. Keseimbangan pasar internasional tercapai pada saat kurva permintaan barang impor berpotongan dengan kurva penawaran barang ekspor, atau permintaan barang impor sama dengan penawaran ekspor. Karena kurva permintaan barang impor sama dengan permintaan domestik dikurangi penawaran barang domestik. Kurva penawaran barang ekspor sama dengan penawaran luar negeri dikurangi permintaan luar negeri. Maka permintaan domestik ditambah permintaan luar negeri sama dengan penawaran domestik ditambah penawaran luar negeri. Selanjutnya adalah pengaruh tarif. Tarif adalah kewajiban yang harus dibayar setiap barang impor yang masuk. Dari sisi penjual atau barang impor, tarif berlaku seperti biaya transportasi. Jika sebuah negara memberlakukan tarif sebesar $2, orang dari luar negeri akan enggan memasukkan barangnya ke negara tersebut, kecuali jika perbedaan harga di kedua negara lebih dari $2. Grafik berikut ini memperlihatkan efek dari pemberlakuan tarif. Sebelum adanya tarif, harga untuk gandum di kedua negara berada di level PW.
Saat itu, keseimbangan pasar tercapai di titik 1 atau grafik sebelah tengah. Dengan adanya tarif, terdapat perbedaan harga antara domestik dengan luar negeri. Harga barang domestik naik karena adanya tarif, sehingga jumlah permintaan barang impor turun. Sementara di luar negeri, harga barang menjadi turun, sehingga jumlah penawaran barang ekspor juga turun. Akibatnya, di pasar internasional terjadi turun dari hiwe ke hiti. Selanjutnya adalah subsidi. Subsidi di dalam kebijakan perdagangan internasional adalah pemberian insentif bagi pengusaha yang mengirim barangnya untuk diekspor. Tujuannya adalah untuk mendorong jumlah barang ekspor. Akibatnya, harga barang negara pengekspor akan naik. Surplus penjual bertambah, surplus penjual berkurang, sementara negara harus membayar subsidi. Pengaruh dari subsidi digambarkan oleh grafik di samping. Subsidi meningkatkan harga domestik dari PW ke PT dan menurunkan harga luar negeri dari PW ke PT. Konsumen negara eksportir kehilangan surplus atau A ditambah B. Produsen negara ekspor mendapatkan surplus atau A ditambah B. Dan selisih harga domestik dan luar negeri harus dibayarkan pemerintah eksportir dalam bentuk subsidi atau B plus C plus D plus E plus F dan plus G. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.